Masa inilah Anda dapat panen kasih ilahi berlimpah di dalam berbagai bentuk. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud dengar kidung malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap, dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sembah dengar kidung malaikat malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam Yesus lahir. Salam saudaraku yang kekasih. Hari ini kita merayakan Natal Ilahi on pandemi. Memang situasinya ya kayak gini. Saudaraku yang kekasih, Natal kali ini tidak diselenggarakan dengan kemewahan, dengan kemeriahan apapun, tapi kemeriahan dalam hati. Amin. Kita akan memasuki apa sih yang dimaksud Natal Ilahi on pandemi. Ada kebenaran, ada kasih di dalam, ada keimanan di dalam rawan, keimanan di dalam rawan kematian. Saudara bisa baca dalam Matius 2 ayat 16-23 bagaimana bayi Yesus dibawa lari ke
Mesir. Memang Allah bisa melawan, tetapi karena kecerdikannya, maka kecerdikan yang diperintahkan kepada Bapak dan Ibu daripada bayi Yesus, Bunda Maria dan Pak Yusuf, kita pakai kata-kata yang bahasa Indonesia aja, maka dia membawa lari. Karena ada apa? Pembunuhan bayi-bayi. Itu yang terjadi. Sekarang pun bukan hanya bayi yang dibunuh. Manusia-manusia mati di mana-mana. Sudah sekian juta, saudaraku yang kekasih. And now, what must we do? Ketakutan telah melanda umat manusia di masa pandemi ini. Takut terkena COVID-19, menderita dan mudah mati. Banyak orang yang bersegera menyelamatkan diri, berhati-hati patuh protokol kesehatan dan sebagainya. Sebanyak manusia-manusia yang fatalisme. Apa itu fatalisme? Kalau belum takdir Allah tak akan mati kena COVID-19. Itu fatalisme. Banyak orang yang harus diacungi jempol, luar biasa, menjadi pahlawan medis. Sudah berapa dokter yang mati, saudaraku? Mereka berada di depan menjadi pahlawan. Saudaraku yang kekasih, menolong manusia-manusia sambil tidak mempedulikan dan tidak mempedulikan nyawanya sendiri. Banyak orang yang perlu diapresiasi karena peduli, karena empati kepada penderitaan manusia dalam berbagai bentuk. Menolong yang miskin, menolong yang kekurangan, dan seterusnya, saudaraku yang sekalian. Lalu kita siapa? Lalu kita apa? Anda berada di mana? Dari keempat kriteria tersebut, mengunci diri dalam rumah, sambil berdoa, atau dengan gemetar, atau apa? Sungguh sia-sia keberanian roh Anda turun ke bumi di masa ini. Kalau Anda bersembunyi, berlari dari masalah, berlari dari kesusahan yang terjadi di muka bumi. Atau mungkin di antara kita ada yang gagal faham ilahi. Lupa bahwa kita adalah manusia-manusia yang turun ke bumi untuk memenangkan kesusahan, untuk panen upah ilahi justru di masa dan di situasi dan kondisi seperti ini. Saudara dan saya, roh saudara dan saya itu tahu persis pada saat sebelum turun ke bumi. Maka kita bersama-sama turun ke bumi dalam era yang sama, dalam situasi yang dikatakan Malaysia atau apapun sekarang ini. Mari buka kocek ilahi, saudara. Tengok sekeliling kehidupan saudara. Tengok kehidupan di antara saudara ditempatkan. Saudaraku yang kekasih, tuayan sudah menguning. Panen sudah banyak. Maka panenlah sebanyak mungkin. Kalau tidak, maka saudara dan saya bisa dimakan oleh pandemi itu sendiri. Beberapa jemaat yang lupa minum sarana iman atau belum minum sarana iman, kemudian sakit. Saya bilang imani sarana iman dan engkau optimis dan engkau mampu mengatasi masalahmu bersama Tuhan. Dari 14 orang mereka sembuh semua, saudaraku yang kekasih. Saya ingin sampaikan kepada saudara, mari kita tengok panen ilahi di sekitar kita. Apa yang tersedia dalam masa pandemi ini, kita buka telinga hati kita. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran-kebenaran ilahi. Dulu kita berteori, ya, baca Alkitab, baca kitab-kitab, lalu kita berteori bahwa kebenaran ini kalau orang mati begini, kita ngelihat sendiri sekarang.
Kematian ada di sekeliling kita. Ya, minggu lalu, kemarin saudara saya meninggal, dan banyak lagi. Selain kita membutuhkan sang penolong, kita membutuhkan sang penolong. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ya, itu penting. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yes. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ya, mari kita lepaskan menjadi orang dunia. Kita memiliki roh kebenaran. Supaya apa? Saudaraku yang kekasih, makin lama makin sulit. Ternyata pandemi COVID-19 ini memiliki variabel-variabel yang luar biasa pada diri manusia masing-masing. Itu dia. Saya sangat hormat pada sahabat-sahabat kita yang kaum medis. Mereka riset bermacam-macam. Tetapi diri kita memerlukan penolong, saudaraku. Amin. Diri kita memerlukan penolong. Karena yang tahu persis kelemahan diri kita, yang tahu persis kita bisa kena COVID atau tidak, yang tahu persis memproteksi kita setiap hari adalah hanya Roh Kudus. Hanya roh kebenaran, hanya roh penolong, saudaraku. Kita lepas dari kegentaran hati kalau kita memiliki penolong. Syaratnya satu, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Dan itu dia. Saya dan saudara, bersiapkah? Siap! Kita tidak hanya menolong diri kita sendiri dengan kebenaran itu. Kita bisa menolong banyak orang, saudaraku yang kekasih. Menolong mereka yang rohnya mati. Dalam situasi rawan kematian demikian, banyak orang putus asa. Baik karena COVID-19 maupun karena dampaknya putus asa. Saya dan saudara harus jadi terang, jadi pelita, dan seterusnya, bukan dengan teori. Tetapi dengan bukti, dengan kebenaran. Itu dia. Maka saudaraku yang kekasih, ada jemaat kita di Amerika, di San Francisco, ya, dia perawat dan yang selama ini sulit sekali untuk membawa orang untuk ikut Kristus walaupun mereka Kristen. Tetapi ketika dia mulai menyampaikan, dan saya sampaikan, mereka banyak yang COVID, kemudian mereka ada yang kemudian ketakutan, ada yang pasrah, mati ya sudah, tunjukkan ada keselamatan. Ada kebenaran, apa yang terjadi dalam diri mereka. Mereka mulai mengoreksi diri, mereka mulai membuka diri, dan banyak yang Tuhan selamatkan. Haleluya. 1B, mempelajari pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat atas perilaku manusia-manusia di dalam pandemi ini, maupun perilaku tanda kutip ciptaan Allah. Kita bisa belajar banyak. Ada reaksi dan overreacting dari manusia-manusia yang akan terkena COVID, yang ketakutan akan COVID, yang kena COVID. Wah, bermacam-macam. Kita bisa belajar dari mereka. Yang hal itu tidak pernah ada sebelumnya. Baik dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, tidak sama kebenarannya. Saudara bisa pelajarin semua itu. Saudara bisa pelajaran ciptaan Allah yang tidak kelihatan, bisa nakutin banyak orang. Bisa membuat banyak orang ketakutan. Bisa membuat banyak orang gentar. Dan banyak, puji Tuhan plusnya, banyak yang kemudian mencari Allah yang hidup. Amin. Mencari Allah yang hidup. Kedua, kasih. Dalam masa inilah Anda dapat panen kasih ilahi berlimpah di dalam berbagai bentuk. Anda dapat menangkal diri totalitas. Dulu nggak sempet, kita lebih asik kerja sekuler. Kita lebih asik mencari apa yang disebut mungkin bukan harta, kehidupan aja lah.
secukupnya lah, 2 kali cukup lah, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang yang dibutuhkan bukan itu. Sehingga ada kesempatan bagi kita untuk membuang semua kenajisan. Dulu kita lupakan tentang karakter buruk, tentang kenajisan, tentang absintus yang ada pada diri kita. Untuk ikut Tuhan, apa? Engkau harus menyangkal diri setiap hari, harus memikul salibnya setiap hari, baru diperkenankan ikut aku. Now is the time. Anda Anda dapat mengasihi sesama manusia dengan membagi-bagikan sarana iman. Ada banyak yang Tuhan ciptakan untuk kita bagikan. Ya, saudara nanti bisa baca. Untuk semakin memproteksi umat manusia dari COVID-19. Untuk mempertebal iman seseorang. Untuk membuat seseorang bergairah dari ketakutan. Bangkit dari ketakutan. Itu dibutuhkan. Dan mari bergerak menolong manusia-manusia lain supaya terhindar dari COVID-19. Tuhan sudah memberikan tehtin arah, nanti saudara bisa lihat, yang antivirus. Saudara bisa lihat Allah sudah mempercayakan banyak hal ciptaan Allah. Artinya gini saudaraku, kita nggak promosi karena nggak ada waktu untuk memproduksi lebih banyak. Nggak ada sarana, nggak ada raw material ya, untuk memproduksi lebih banyak. Tetapi Tuhan ingin manusia kembali kepada apa yang telah Allah ciptakan. Allah sudah menciptakan ciptaan yang pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Manusia tinggal mempelajari dan dua-duanya bisa dikombin, dikreasi untuk supaya dapat memenangkan kesusahan dan masalah. Itu Tuhan Allah ingin mengembalikan saudara dan saya dan umat manusia. Amin. Itu keinginan Tuhan. Yang terakhir, keimanan. Keimanan umat manusia banyak tertelanjangi di masa pandemi ini. Banyak orang yang dulu seakan-akan beriman dengan berbaju macam-macam. Banyak orang yang puas diri dengan tembok-tembok. Tetapi hari ini, tetapi kemarin, tetapi sejak COVID-19, saudaraku yang kekasih, saya dan saudara harus bersembunyi tekun di hadapan Allah yang hidup. Nggak bisa puas diri, saya udah beragama anu. Bukan. Tetapi saudara dituntut untuk melepaskan ketakutan, melepaskan kegentaran, untuk datang kepada Dia, Allah yang hidup. Amin. Itu dia keimanan. Saudaraku yang kekasih, zaman dulu kita, sebelumnya kita mungkin penuh dengan kemunafikan. Kini tidak lagi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengharapkan apa yang disebut memohon perlindungan totalitas hanya kepadanya. Tuhan sangat mengharapkan manusia kembali kepadanya, siapapun dia. Ya, sekarang sudah tidak ada apa yang disebut sebagai pangkat. Tidak ada yang disebut sebagai kaya. Semua sama. Ya, mereka bisa tiba-tiba kena COVID-19 yang tidak kelihatan dan bisa terjadi dengan ending yang membunuh mereka. Bagi para pengikut Kristus yang cerdik, sekali lagi, bagi para pengikut Kristus yang cerdik, maka dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Tahu persis apa yang dilakukan setiap hari untuk membangkitkan keimanan. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu yang dia harus. Supaya jangan ketinggalan jalan Sang Kristus, jauh banget. Ya, jauh banget. Bagi manusia pengikut Kristus yang baik, yang cerdik, bagi manusia pengikut Kristus yang sadar ilahi, maka mari kita berkiprah ilahi, menaikkan sayap-sayap rohaninya, mumpung situasi dan kondisi umat manusia dalam krisis Malaysia, depresi karena pandemi, karena ekonomi, dampak ekonomi. Injil kerajaan Allah sekarang mudah diberitakan. Kenapa? Mereka mencari kebenaran, mereka mencari terang ilahi. Saudaraku yang kekasih, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Perhatikan baik-baik. Ini saatnya untuk aktif, untuk melakukan kembali, bukan dengan mulut, tetapi dengan kebenaran. Inilah waktu yang tepat untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, Allah yang hidup. Ya, saudaraku yang kekasih, mari kita sadar jati diri bahwa diri kita adalah calon anak-anak Allah di muka bumi ini, untuk memenangkan perkara-perkara, untuk memenangkan cita-cita ilahi kita, roh kita sejak berada di surga kekal, untuk menyelamatkan diri kita dari alam maut. Dan Natal kita sudah miliki sejak Anda dan saya lahir kembali. Saatnya, perhatikan baik-baik, saatnya untuk menatalkan, melahirkan generasi bertuhan secara benar dan sungguh-sungguh. Itu akan lahir nanti apa yang disebut generasi bertuhan secara benar dan sungguh-sungguh. Selamat Natal, selamat tahun baru. Saatnya kebenaran, kasih, dan keimanan kita tingkatkan. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan memasuki apa yang disampaikan di dalam pengumuman untuk altar call. Mari kita tunduk di hadapan Sang Allah yang hidup. Mari kita mengundang Dia ke dalam diri saudara, ke dalam diri kita bersama, dimanapun saudara dan saya berada. Mari kita mulai. Ada 3 pokok doa yang akan kita sampaikan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan umat manusia, untuk mengasihi manusia yang lain seperti apa yang disampaikan tadi. Kita mulai. Tuhan, dalam peringatan hari kelahiran-Mu, kami undang Engkau hadir memberkati anak-anak-Mu yang berkumpul di hadapan-Mu, dimanapun mereka, dimanapun kami berada. Kami bersama-sama berdoa sebagai berikut. Yang pertama, perkenankanlah kami bersama keluarga dan orang-orang yang terkait dalam kehidupan kami dapat mengatasi COVID-19 beserta dampaknya. Jaga kami dari pandemi COVID-19. Sembuhkan keluarga kami yang terkena COVID-19. Dengarkan doa pribadi kami, Tuhan. 2. Perkenankanlah kami bersama murid-murid Tuhan dimanapun berada, bergandengan tangan dan bergandengan hati, berdoa dan berbuat dengan kasih dan kuasa Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia
dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya, agar COVID-19 segera berlalu dari Nusantara tercinta ini. Sembuhkanlah Tuhanku mereka yang terkena COVID-19. Dengarkan doa pribadi kami tentang yang kami sebutkan, mereka sebangsa dan setanah air. 3. Perkenankanlah kami bersama murid-murid Tuhan dimanapun berada, dipakai Tuhan untuk memberitakan kasih dan kuasa Tuhan yang hidup, sehingga umat manusia dapat secepatnya mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya di muka bumi ini. Dan kemudian boleh muncul generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang sadar ilahi, generasi yang mau berlindung hanya kepada kasih dan kuasa Tuhan, serta generasi yang memuliakan Tuhan setiap saat sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan kami. Demikian ya Allahku yang hidup, Engkau berkenan memberkati, Engkau berkenan memeteraikan, Engkau berkenan mencatatkan permohonan dan janji yang kami sampaikan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku yang kekasih. Amin.